Halo semuanya, perkenalkan nama saya Albert Steli dengan NPM 230840149. Pada video ini saya akan memperhatikan langsung tugas video ujian akhir semester. Saya akan menjelaskan setiap tahapan yang dilakukan beserta hasil yang diperoleh selama proses jalankan. Pada soal pertama, langkah pertama yang dilakukan adalah membuka command prompt. Kemudian ketik perintah berikut python strip mh server 8080. Selanjutnya buka PowerShell atau command prompt baru, kemudian ketik perintah nested strip a enopipa finster 8080. Hasilnya akan menampilkan bahwa port 8080 sedang aktif dan digunakan oleh HTTP server yang telah dijalankan sebelumnya. Setelah itu tutup jendela command prompt. Langkah berikutnya adalah memblokir port 8080 menggunakan Windows Defender Firewall. Caranya, buka control panel, kemudian pilih System and Security, lalu masuk ke Windows Defender Firewall dan klik Advanced Settings. Selanjutnya pilih menu Outbound Rules, kemudian klik New Rule, pilih jenis aturan port, lalu klik Next. Pada bagian Protocol and Ports, pilih TCP, kemudian pada Specific Remote Ports, masukkan 8080. Selanjutnya berikan nama aturan, misalnya block port 8080, kemudian klik Finish untuk menyimpan konfigurasi. Setelah proses pemblokiran selesai, buka kembali command prompt dan lakukan pengujian. Pertama ketik perintah ipconfig. Perintah ini digunakan untuk mengetahui alamat IP komputer yang akan diuji. Selanjutnya lakukan pengujian menggunakan perintah telnet 192.168.1.28.1080. Sesuaikan alamat IP dengan IP komputer Anda. Jika muncul pesan connect fail atau koneksi gagal, maka dapat disimpulkan bahwa port 8080 telah berhasil diblokir oleh Windows Defender Firewall. Ini adalah laptop A, laptop B, dan laptop C. Sekarang kita akan melakukan konfigurasi pada laptop A. Langkah pertama, masuk ke Settings, kemudian pilih menu Wi-Fi. Klik jaringan Wi-Fi yang sedang terhubung, lalu pada bagian Network Profile, pilih Private Network. Setelah itu, tutup jendela Settings. Selanjutnya buka Windows Explorer. Pada contoh ini saya telah membuat sebuah folder bernama folder A yang berisi 3 file dokumen. Berikutnya kita akan melakukan sharing pada folder tersebut. Klik kanan folder A, kemudian pilih Properties. Setelah itu masuk ke tab Sharing, lalu klik Advanced Sharing. Centang opsi Share this folder, kemudian klik tombol Permissions. Pada jendela Permissions, pilih Group Everyone. Di bagian Allow, centang Full Control, Change, dan Read. Setelah itu, klik Apply, kemudian klik OK. Selanjutnya, masuk ke tab Security, lalu klik Edit. Klik tombol Add, ketik Everyone. Kemudian klik Check Names dan pilih OK. Setelah grup Everyone berhasil ditambahkan, pada bagian Allow, centang seluruh izin yang tersedia sehingga pengguna memiliki hak akses penuh. Terakhir, klik Apply, kemudian klik OK. Dengan demikian, proses konfigurasi laptop A telah selesai dan folder berhasil dibagikan dengan hak akses full control.
Sekarang kita akan melanjutkan konfigurasi pada laptop B. Langkah pertama, buka Windows Explorer, kemudian buat sebuah folder baru dengan nama folder B. Setelah folder berhasil dibuat, tambahkan beberapa file sebagai contoh isi folder. Selanjutnya, klik kanan folder B, kemudian pilih Properties, masuk ke tab Sharing, lalu klik Advanced Sharing. Centang opsi Share this folder, kemudian klik tombol Permissions. Pada jendela Permissions, pilih Group Everyone. Di bagian Allow, centang Read saja, klik OK. Berikutnya masuk ke tab Security, kemudian klik Edit. Klik tombol Add, ketik Everyone, dan pilih OK. Setelah grup Everyone berhasil ditambahkan, pada bagian Allow, centang hanya 3 izin, yaitu Read dan Execute, List Folder Contents, dan Read. Klik OK. Dengan demikian, konfigurasi pada laptop B telah selesai. Selanjutnya, kita akan melakukan konfigurasi pada laptop C. Buka Windows Explorer. Kemudian buat sebuah folder baru dengan nama folder C. Setelah folder berhasil dibuat, masukkan beberapa file dokumen sebagai contoh agar nantinya dapat digunakan untuk proses pengujian akses. Setelah itu, klik kanan pada folder C lalu pilih Properties, masuk ke tab Sharing, kemudian klik Advanced Sharing, centang opsi Share this folder, kemudian pilih tombol Permissions. Pada jendela Permissions, pilih Group Everyone, klik OK. Berikutnya, pindah ke tab Security, kemudian klik Edit DN, pilih Add, ketik Everyone, klik Check Names, kemudian pilih OK. Setelah grup Everyone ditambahkan, berikan izin hanya pada Read dan Execute, List Folder Contents, dan Read, kemudian OK untuk menyimpan seluruh perubahan. Dengan demikian, konfigurasi pada laptop C telah selesai. Sebelum melakukan proses pengujian, pastikan terlebih dahulu bahwa laptop A, laptop B, dan laptop C telah terhubung ke jaringan Wi-Fi yang sama. Hal ini bertujuan agar ketiga perangkat berada pada satu jaringan sehingga dapat saling berkomunikasi. Selanjutnya, lakukan pengecekan alamat IP pada masing-masing laptop menggunakan perintah ipconfig melalui command prompt. Pada praktikum ini diperoleh alamat IP sebagai berikut: laptop A 192.168.1.25, laptop B .219, 2.168.1.42, laptop C .2 192.168.1.58. Setelah memastikan setiap laptop memiliki alamat IP yang berbeda tetapi masih berada dalam satu subnet jaringan, langkah berikutnya adalah melakukan pengujian konektivitas dengan perintah ping. Lakukan proses saling ping antar ketiga laptop untuk memastikan bahwa seluruh perangkat dapat saling terhubung. Jika setiap laptop menerima balasan reply from, maka koneksi jaringan telah berhasil dan proses pengujian file sharing dapat dilanjutkan. Sekarang kita akan melakukan pengujian file sharing di laptop A untuk memastikan hak akses pada setiap folder telah dikonfigurasi dengan benar. Pengujian pertama dilakukan pada folder B. Tekan tombol Windows plus R, kemudian ketik alamat IP laptop B, yaitu __192.168.1.42, lalu tekan Enter. Setelah folder berhasil dibuka, pilih folder B. Selanjutnya, buka salah satu file yang ada di dalam folder tersebut. Sebagai contoh, kita akan mengedit isi dokumen dengan menghapus beberapa kalimat, kemudian menggantinya dengan tulisan Albertus Daily. Setelah selesai melakukan perubahan, coba simpan file tersebut dengan menekan Ctrl+S atau tombol Save. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa file tidak dapat disimpan.
tutup jendela Microsoft Word. Selanjutnya kita akan menguji hak akses untuk menghapus file. Pilih salah satu file yang terdapat di dalam folder B, kemudian tekan tombol delete. Hasilnya file tidak dapat dihapus karena pengguna hanya memiliki hak akses read only. Berikutnya kita akan melakukan pengujian pada folder C. Tekan kembali Windows plus R, kemudian ketik alamat IP laptop CE, lalu tekan enter. Setelah folder terbuka, pilih folder C. Buka salah satu file yang terdapat di dalam folder tersebut. Pada contoh ini, ubah kata skripsi menjadi proposal. Kemudian coba simpan perubahan tersebut. Hasilnya sama seperti pada folder B, yaitu file tidak dapat disimpan karena hanya memiliki izin read only. Tutup jendela Microsoft Word. Sebagai pengujian terakhir, pilih salah satu file di dalam folder C, kemudian coba hapus file tersebut. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa file tidak dapat dihapus, sehingga dapat disimpulkan bahwa hak akses pada folder C telah berhasil dikonfigurasi sebagai read only. Sekarang kita akan melakukan pengujian file sharing pada laptop B untuk memastikan bahwa hak akses setiap folder telah dikonfigurasi dengan benar. Pengujian pertama dilakukan pada folder A. Tekan tombol Windows plus R, kemudian ketik alamat IP laptop A, lalu tekan enter. Setelah folder berhasil dibuka, pilih folder A. Selanjutnya, buka salah satu file yang terdapat di dalam folder tersebut. Pada contoh ini, kita akan mengubah isi dokumen dengan menambahkan tulisan Albertus Daily Escom. Setelah selesai melakukan perubahan, simpan file dengan menekan Ctrl plus S atau klik tombol Save. Hasil pengujian menunjukkan bahwa file berhasil disimpan. Tutup jendela Microsoft Word. Selanjutnya, lakukan pengujian untuk menghapus file. Pilih salah satu file yang terdapat di dalam folder A, kemudian tekan tombol Delete. Saat muncul kotak konfirmasi, pilih Yes. Hasilnya, file berhasil dihapus, sehingga dapat dipastikan bahwa pengguna memiliki izin untuk mengubah maupun menghapus file pada folder A. Berikutnya, kita akan melakukan pengujian pada folder C. Tekan kembali Windows plus R, kemudian ketik alamat IP laptop C, lalu tekan Enter. Setelah folder terbuka, pilih folder C. Buka salah satu file yang terdapat di dalam folder tersebut. Pada contoh ini, ubah kata skripsi menjadi proposal, kemudian coba simpan perubahan tersebut. Hasil pengujian menunjukkan bahwa file tidak dapat disimpan karena folder tersebut hanya memiliki hak akses read only. Tutup jendela Microsoft Word. Sebagai pengujian terakhir, pilih salah satu file di dalam folder C, kemudian tekan tombol Delete untuk menghapusnya. Hasilnya, file tidak dapat dihapus, sehingga dapat disimpulkan bahwa laptop B hanya memiliki hak akses read only terhadap folder C. Sekarang kita akan melakukan pengujian file sharing pada laptop C untuk memastikan bahwa hak akses setiap folder telah dikonfigurasi dengan benar. Pengujian pertama dilakukan pada folder A. Tekan tombol Windows plus R, kemudian ketik alamat IP laptop A, yaitu __192.168.1.25, lalu tekan Enter. Setelah folder berhasil dibuka, pilih folder A. Selanjutnya, buka salah satu file yang terdapat di dalam folder tersebut. Pada contoh ini, kita akan mengubah tulisan praktikum 4 menjadi praktikum 7. Setelah selesai melakukan perubahan, simpan file dengan menekan Ctrl plus S atau klik tombol Save.
Hasil pengujian menunjukkan bahwa file berhasil disimpan tanpa kendala. Selanjutnya, lakukan pengujian untuk menghapus file. Pilih salah satu file yang terdapat di dalam folder A, kemudian tekan tombol delete. Saat muncul kotak konfirmasi, pilih yes. Hasilnya, file berhasil dihapus. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa laptop C memiliki izin untuk mengedit maupun menghapus file pada folder A. Pada bagian folder B, proses pengujiannya sama seperti yang telah dilakukan oleh laptop A saat mengakses folder B. Kita mencoba mengedit salah satu file yang ada di dalam folder B, kemudian melakukan save, tetapi tidak bisa karena folder tersebut hanya memiliki hak akses read-only. Selanjutnya, kita mencoba menghapus salah satu file di dalam folder B, namun tetap tidak bisa. Hal ini menunjukkan bahwa folder B hanya dapat dibaca read-only, sehingga file tidak dapat diedit maupun dihapus. Berdasarkan hasil pengujian file sharing yang telah dilakukan pada laptop A, laptop B, dan laptop C, dapat disimpulkan bahwa konfigurasi hak akses folder telah berhasil diterapkan sesuai dengan skenario praktikum. Sebelum memulai praktikum, laptop A terlebih dahulu dihubungkan ke access point menggunakan kabel LAN. Selanjutnya, laptop B dan laptop C dihubungkan ke jaringan Wi-Fi yang sama, yaitu jaringan yang digunakan oleh laptop A sebagai server. Setelah seluruh perangkat terhubung ke jaringan yang sama, lakukan pengecekan alamat IP pada masing-masing laptop menggunakan perintah ipconfig melalui command prompt. Pastikan setiap laptop memperoleh alamat IP yang valid dan berada dalam satu subnet jaringan. Langkah berikutnya adalah melakukan pengujian konektivitas dengan perintah ping. Setiap laptop wajib dapat melakukan ping ke laptop lainnya dan menerima balasan reply from. Sekarang kita akan melakukan konfigurasi pada laptop A yang berperan sebagai server. Langkah pertama, buka command prompt. Selanjutnya, aktifkan server HTTP pada port 80 dengan menjalankan perintah berikut. Python strip mhtt petitik server 80. Apabila server berhasil dijalankan, buka tab baru command prompt. Kemudian, lakukan pengecekan apakah port 80 dan port 445 sudah aktif menggunakan perintah berikut netset strip enopipa finster 80, netset strip enopipa finster 445. Jika hasil perintah menampilkan bahwa port 80 dan port 445 sudah berstatus listening, maka dapat disimpulkan bahwa kedua port tersebut telah aktif dan siap digunakan untuk proses pengujian selanjutnya. Selanjutnya, pada laptop B, kita hanya perlu melakukan pengecekan alamat IP. Buka command prompt, kemudian jalankan perintah berikut, ipconfig, pastikan alamat IP yang ditampilkan berada pada jaringan yang sama dengan laptop A server. Jika alamat IP telah muncul dan masih berada dalam satu subnet, maka laptop B telah siap digunakan untuk proses pengujian selanjutnya. Selanjutnya kita masuk ke laptop C untuk melakukan proses scanning jaringan menggunakan Nmap. Langkah pertama, buka command prompt, kemudian lakukan pengecekan host yang aktif pada jaringan dengan menjalankan perintah berikut. nmap strip esn10.197.192.0 Apabila hasil pemindaian menampilkan alamat IP laptop E server dan laptop B, berarti kedua perangkat telah aktif dan saling terhubung pada jaringan yang sama. Selanjutnya, lakukan pemindaian port pada laptop A server untuk memastikan bahwa port 80 dan port 445 dalam keadaan aktif. Jalankan perintah berikut. nmap strip pn strip p 80.410.7.193.229. Setelah proses scanning selesai, akan ditampilkan informasi bahwa port 80 HTTPE dan port 445 SMBE berada dalam status open. Hal ini menunjukkan bahwa kedua port pada laptop A server telah aktif dan siap digunakan untuk proses pengujian berikutnya.